Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dari sahabatnya yang paling mulia. Berhubung dari ini memasuki akhir-akhir di mana bulan Ramadan akan berakhir, yang pada suatu hari ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam ini termasuk malam yang penuh kemuliaan. Malam Lailatul Qadar ini ialah malam di mana malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran itu terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke suatu tempat di langit yang pertama, di langit dunia, yang bernama Bait Al-Izah. Dalam tahap pertama ini Al-Quran diturunkan semua dan dari awal hingga akhir secara lengkap. Dan ini itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 20 Ramadan. Tahap kedua yaitu di mana Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izah di langit yang pertama. Nabi Muhammad SAW dalam tahap kedua ini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. Nah, ada seorang yang mengejar malam Lailatul Qadar, khusus mengejar malam Lailatul Qadar melewati dengan sholat. Kalau dia menunaikan sholat itu dengan khusyuk dan dia menunaikan, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau cuma untuk 2 rakaat itu setidaknya 83 tahun sholat malam tanpa henti. Semoga Allah memuliakan kita pada malam itu. Amin amin ya rabbal alamin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah malam kemuliaan atau malam ketetapan. Malam ini disebut dalam Al-Quran sebagai malam yang menentukan dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ayat ini menegaskan bahwa kunci kitab suci umat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Hadis ini menunjukkan bahwa meraih kemuliaan di malam Lailatul Qadar dilakukan dengan berbagai atau sholat malam dengan patuh, dengan penuh iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan ibadah ini, dosa-dosa yang telah lalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar beribadah, kita juga bisa melakukan amal kebaikan seperti contohnya memberikan sedekah, menolong sesama dan berbuat baik kepada orang tua, menjaga hubungan silaturahmi pada tetangga dan melakukan amal kebaikan lainnya merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul. Menghindari maksiat dan dosa. Pada malam Lailatul Qadar adalah waktu yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa serta berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak ibadah kita. Kita harus menjaga hati
Blok.